Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardiansyah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ragam suku dan budaya. Selain memiliki aneka ragam suku dan budaya, Indonesia juga memiliki makanan-makanan unik yang menjadi ciri khas dari masing-masing daerahnya. Di sini, saya akan membuat video mengenai makanan-makanan unik dari beberapa daerah di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke videonya. Oke, pertama kita mulai dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sini ada makanan unik bernama ikan dole. Ikan dole ini berasal dari lebih tepatnya di daerah Buton, yang mana makanan ini bercita rasa gurih, berbentuk seperti segitiga, dan bertekstur karena dari ikan dan kelapa. Cara pembuatan dari ikan dole ini adalah di mana ikan digiling atau ditumbuk bersama dengan kelapa dan juga telur dan diberikan sedikit penyedap rasa. Lalu kemudian adonan tersebut dibentuk dan setelah dibentuk menjadi segitiga lalu digoreng hingga matang. Makanan ini paling enak jika kita santap ketika sedang masih hangat dan juga mungkin enak untuk kita makan menggunakan nasi dan juga tentunya sambal ya. Ikan yang digunakan untuk membuat ikan dole ini biasanya menggunakan ikan tenggiri. Namun, jika tidak ada, bisa diganti dengan ikan cakalang, ikan tuna, ikan kue, ikan selar. Ataupun jika tidak ada atau sulit menemukan ikan-ikan tadi, bisa menggunakan ikan teri untuk pengganti dari ikan-ikan yang tadi kita sebutkan. Oke, yang kedua ini ada makanan khas dari Maluku Utara, yaitu kohu-kohu. Jika kita lihat tampilannya, makanan ini seperti mirip yang ada di daerah Pulau Jawa, yaitu urap. Namun, yang membedakan kohu-kohu dengan urap yang biasa kita makan di Pulau Jawa ini adalah kohu-kohu menggunakan tambahan ikan. Ikan laut seperti ikan tenggiri, ikan tuna, bahkan bisa menggunakan ikan teri lagi. Namun, untuk sayuran-sayuran yang digunakan sendiri memang mirip seperti urap yang ada di Jawa, yaitu kacang panjang, buncis, bayam, dan kangkung. Namun ada satu bahan yang membuatnya menjadi khas, yaitu dengan daun kemangi, sehingga membuat koho-koho ini menjadi makanan yang memiliki aroma yang khas. Untuk menyantapnya, masyarakat Maluku biasanya tidak menggunakan nasi, tapi masyarakat Maluku memakan koho-koho ini bersama dengan singkong rebus ataupun singkong kukus. Cukup unik ya, dan sepertinya menarik juga kalau kita coba. Yang ketiga, ada makanan unik dari NTT, yaitu sei sapi. Sei sendiri adalah teknik pengolahan daging tradisional dari NTT, yang dimana daging akan diasapi menggunakan kayu kosambi. Dalam teknik pengolahan daging ini, sebelum diasapi, daging akan dipotong tipis-tipis, lalu dibumbui dengan rempah-rempah, sehingga daging akan terbumbui dengan sempurna dan akan membuat rasa yang unik dan enak juga tentunya. Karena proses memasaknya menggunakan asap, banyak orang yang beranggapan bahwa daging sei sama dengan daging asap lainnya. Namun, ini adalah sebuah anggapan yang keliru, karena sei khas NTT itu menggunakan kayu kosambi sebagai alat mengasapnya, sehingga membuat daging itu lebih matang sempurna dan menghemat arang. Yang keempat, ada makanan unik dari Papua Tengah, yaitu kue sagu, atau di daerah sana sendiri disebut dengan bagea. Sesuai dengan namanya, kue sagu ini berbahan dasar sagu. Bentuknya biasanya dibuat kecil-kecil dengan warna coklat. Walaupun teksturnya agak keras, tapi bisa melumer saat dimakan. Selain menggunakan sagu, bahan lain yang digunakan adalah gula, biji kenari, terigu, kayu manis, cengkeh, dan kacang tanah. Penggunaan bahan rempah pada pembuatan kue sagu atau bagea ini membuat rasanya sangat khas. Kue sagu atau bagea ini ya dibuat dengan rasa manis ataupun dengan rasa asin.
penikmatnya menyatakan bahwa kue sagu atau bagia ini sangat khas dengan biji kenarinya ini. Kayaknya cocok kalau kita makan dengan kopi sambil nongkrong-nongkrong. Yang kelima, ada makanan yang sangat unik dari Bengkulu, yaitu manisan terong. Ya, terong. Mungkin kita biasanya membuat terong jadi terong balado ataupun hanya jadi lalapan di rumah. Namun di Bengkulu, terong ini disulap menjadi sebuah manisan. Manisan terong ini merupakan manisan yang sangat digemari dan juga dicari-cari oleh masyarakat Bengkulu. Bahkan masyarakat di Bengkulu sana menyebutkan kalau manisan terong ini memiliki tekstur yang mirip dengan kurma. Jadi mereka menyebutnya dengan kurma Bengkulu. Apa mungkin di sana untuk takjil mereka menggunakan manisan terong? So guys, itu dia makanan-makanan unik dari beberapa wilayah di Indonesia. Gimana? Ada yang bikin kalian tertarik atau ada yang bikin kalian ngiler untuk mencobanya? Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.